Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memonitor jaringan menggunakan aplikasi PRTG Network Monitor dan juga Look at LAN. Pertama-tama kita download aplikasi PRTG Network Monitor dan juga Look at LAN. Kalian buka di browser, masukkan website berikut untuk PRTG, paesler.com/prtg, lalu klik free download ini. Ya, nantinya akan ada download secara otomatis. Nah, download otomatis. Lalu untuk look at LAN, kalian masukkan website berikut look-lan-network-monitor.in.softnik.com. Lalu kalian cukup tinggal klik free download saja. No thanks. Dan klik free download. Ya, downloadnya akan berjalan. Tunggu hingga proses downloadnya selesai. Setelah download selesai, kita jalankan installernya. Pertama, kita akan install PRTG terlebih dahulu. Klik 2 kali pada file installernya. Run. Pilih English. I accept. Next. Ya, di sini masukkan email address kalian. Lalu next. Dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses sebelumnya selesai, PRTG akan secara otomatis membuka browser dan melanjutkan proses instalasinya. Ya, seperti yang bisa dilihat, di sini PRTG melanjutkan proses instalasinya melalui browser. Setelah proses instalasinya selesai, kita bisa login ke PRTG-nya menggunakan username dan password default-nya, yaitu PRTG admin. Kita langsung login saja. Ya, dan ini adalah tampilan home dari PRTG. Untuk selanjutnya kita akan menginstal Look at LAN. Pada file installernya kita klik 2 kali. Next. Pilih English. Next, lalu I agree. Next. Di sini nama itu masukkan nama terserah.
dan kompaninya juga, nama perusahaan. Lalu next. Untuk lokasi filenya kita biarkan default saja. Next. Shortcut folder juga default saja. Next. Next. Dan tunggu proses instalasinya selesai. Pada bagian ini kita biarkan saja. Lalu next. Next. Ya, dengan menginstal look at LAN ini kita akan mendapatkan dua aplikasi, yaitu look at LAN dan juga look at host. Kita finish. Ya, dan ini adalah tampilan aplikasinya. Ini adalah tampilan dari look at LAN. Setelah instalasi PRTG dan juga look at LAN, kita akan coba memonitor jaringan menggunakan PRTG terlebih dahulu. Kita jalankan shortcut PRTG-nya. Lalu kita login. Dan ini adalah tampilan awalnya dari PRTG. Sebelumnya tampilannya tidak seperti ini. Kenapa tampilannya berubah? Itu karena setelah instalasi, PRTG akan secara otomatis meng-scan semua perangkat-perangkat dan servisnya yang berjalan pada jaringan kita. Bisa kita lihat pada device. Nah, ini adalah list dari perangkat dan juga servis-servis yang dijalankan. Ini pada network infrastruktur DNS gateway, ini adalah router saya yang menjalankan servis ping, DNS, HTTP, HTTPS. Lalu pada bagian server DFA, ini adalah laptop saya yang menjalankan servis ping, HTTP, dan HTTPS. Dan pada bagian Linux atau macOS atau Unix, ini adalah perangkat lain yang terhubung ke jaringan yang menjalankan servis ping. Di sini bisa dilihat ada 3 warna, yaitu hijau, kuning, dan merah. Hijau ini menandakan servisnya dalam keadaan up atau berjalan dengan baik. Sedangkan kuning ini menandakan servernya berjalan tetapi ada beberapa masalah. Dan kalau merah ini tidak bekerja sama sekali atau error. Bisa kita lihat pada bagian sini ada 8 servis yang down. Dan di sini ada 9 yang warning. Dan di sini ada 27 yang up. Ini adalah cara memonitor menggunakan PRTG. PRTG ini memiliki fitur yang bisa mengirimkan email kepada kita mengenai informasi status dari jaringan kita. Untuk mengatur notifikasi tersebut, kita atur di setup, notification delivery, lalu pada bagian SMTP delivery mechanism, pilih yang kedua, use SMTP relay server. Lalu pada SMTP relay server, masukkan smtp.gmail.com. Dan pada SMTP relay SMTP port, masukkan 587. Ini adalah port dari SMTP-nya. Lalu pada SMTP relay authentication, pilih use standard SMTP authentication. Lalu pada SMTP relay user, masukkan alamat email kalian. Dan SMTP relay password, masukkan password dari alamat emailnya. Jika sudah, kita coba kirim email test terlebih dahulu. Email address adalah alamat email tujuan. Dan subjek adalah isi dari pesannya. Kita oke. Sekarang kita cek pada Gmail. Ya, ini adalah pesan tes yang telah dikirim. Jika berhasil masuk, itu artinya konfigurasinya selesai atau berhasil. Sekarang kita save. Ya, setelah di-save ini nantinya kita akan mendapatkan email secara otomatis dari PRTG mengenai status dari jaringan kita. Kita akan coba tunggu dapat email dari PRTG. Ya, ini saya telah mendapatkan email dari PRTG mengenai status dari jaringan saya. Saya cek. Ya, di sini PRTG mengirimkan email kepada saya mengenai salah satu servis yang down. Di sini bisa dilihat mengenai keterangannya. Ya, inilah cara mengatur notifikasi untuk PRTG.
Pada PRTG ini juga bisa menambahkan mesin virtual untuk kita monitor. Sekarang saya akan mencoba menambahkan mesin virtual dan kita monitor menggunakan PRTG. Saya menggunakan VirtualBox. Di sini saya telah menyediakan mikrotik virtual dengan adapter bridge adapter yang mengarah ke WiFi. Sekarang saya jalankan. Login sebagai admin. Kita cek IP-nya terlebih dahulu. IP-nya 192.168.1.5. Sekarang kita kembali ke PRTG, kita ke device, cari bagian virtual system. Ya, untuk pengguna VMware, mengaturnya di VMware ini. Dan untuk yang menggunakan VirtualBox, aturnya di Hyper-V. Pada Hyper-V Virtual Machine, add device. Device name saya beri nama mikrotik virtual. Lalu IP version pilih connect using IP versi 4. IPv4 address ini masukkan IP mikrotiknya tadi. Jika sudah, kita OK. Lalu kita tambahkan sensornya. Add sensor. Di sini kita akan tambahkan ping. Klik pada ping ini, lalu klik ini, ping. Langsung create saja. Tunggu prosesnya. Nantinya jika tidak ada masalah, ping ini akan menjadi hijau. Ya, jika berhasil dan tidak ada masalah, pingnya menjadi hijau seperti ini, menjadi up. Bisa kita lihat ini hijau. Setelah mencoba memonitor dengan PRTG, sekarang saya akan mencoba memonitor dengan look at LAN. Kita jalankan shortcut look at LAN. Lalu kita create new profile. Profile name saya beri nama monitor jaringan. Lalu pada interface list, pilih interface WiFi atau alamat IP WiFi. Lalu next. Tunggu hingga proses network discovery scan selesai. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini menunjukkan host-host yang ada pada jaringan kita. Ya, bisa dilihat ini adalah host-hostnya. 192.168.1.1 ini routernya, ini laptop, lalu ini perangkat lain, HP saya, yaitu HP saya. Untuk melihat status servisnya, kita klik pada IP-nya. Ya, dan di sini bisa dilihat ini adalah ping-nya, lalu ini hostname-nya, dan ini traceroute, NetBIOS, dan ini adalah servis yang berjalan. Centang ini artinya servisnya berjalan dengan baik. Kita juga bisa melihat ping-nya dalam bentuk grafik. Ya, ini adalah tampilan ping dalam bentuk grafik.
Selain menggunakan look at LAN, kita juga bisa memonitor dengan look at host. Kita buka look at host, pada add a new host to monitor, masukkan IP-nya, lalu scan. Ya, jika kita menggunakan look at host, yang ditampilkan hanyalah service-service saja, berbeda dengan look at LAN yang menampilkan seperti traceroute, ping, dan juga hostname. Di sini hanya menampilkan service yang berjalan saja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.